Jemaat DSCM Bangil dan Pasuruan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, apa kabarnya pada hari ini? Pasti luar biasa. Haleluya. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari kita akan memulai ibadah online streaming kita pada hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang penuh dengan kasih. Engkau Allah yang selalu menyediakan apa yang kami perlukan. Engkau Allah pemelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap pertolongan-Mu, untuk setiap apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menjagaku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari dengan ucapan syukur kita katakan, Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin
Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Engkau selalu ada buat setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
setia. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan yang memenuhi setiap kebutuhan kita. Sekali lagi sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kerinduan buat setiap kami Tuhan. Mari Bapak Ibu kita naikkan bersama. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam percaya Tuhan sumber kekuatan. Tuhan adalah mazmur buat setiap kita. Amin. Haleluya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, persepuluhan misi diakonia, persembahan apapun yang bisa Bapak Ibu kumpulkan melalui ketua kelompok masing-masing ataupun bisa langsung ditransfer melalui rekening gereja. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau kekuatan, Engkau mazmur, gunung batu dan keselamatan. Engkau kekuatan buat setiap kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami akui kami membutuhkan Engkau. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Begitupun untuk setiap persembahan yang kami kumpulkan, Bapak berkati, Bapak kuduskan, Bapak layakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak
Shalom Bapak Ibu, mari pada saat hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini. Segala kebaikan, segala anugerah, segala kekuatan dan kelimpahan berkat, baik secara jasmani dan rohani, itu melimpah bagi setiap kami anak-anak Tuhan, yang adalah umat milik kepunyaan Tuhan, di mana Tuhan yang terus menjaga dan memelihara kehidupan kami. Dan terima kasih untuk kesempatan kami, walaupun secara online kami dapat beribadah, tetapi biarlah kuasa Tuhan tidak akan mampu dibatasi dengan apapun, sehingga setiap kami, setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, dapat merasakan kuasa dan anugerah Tuhan di dalam beribadah mereka. Sementara kami akan bersama mendengarkan firman Tuhan, dan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas kami, mengurapi setiap kami, dan memberikan pengertian kepada kami, untuk kami semakin memahami dan kami melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Hari ini firman Tuhan akan saya sampaikan tentang umat yang mencari Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari saat ini kita tahu situasi pandemi sampai hari ini masih belum mereda, dan bahkan semakin banyak orang-orang yang meninggal karena COVID. Dan tidak hanya dalam jangka waktu sehari dua hari, tetapi dalam beberapa menit saja banyak sekali orang-orang yang sudah meninggal. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu yang harus kita pahami bersama, untuk kita mengerti bersama dalam situasi keadaan yang sekarang ini yang terjadi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus Bapak Ibu perbuat? Tentunya firman Tuhan mengingatkan kepada kita, firman Tuhan menjawab dalam setiap pergumulan kita hari-hari ini, yaitu adalah untuk kita yang adalah umat Tuhan senantiasa mencari Tuhan. Oleh karena itu kita akan melihat sebuah firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Markus pasal 5 di dalam ayat 21 sampai ayat 43. Di situ menceritakan tentang bagaimana banyak orang yang berbondong-bondong mencari Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan. Tetapi dalam kisah ini hanya 2 orang yang dapat menikmati atau merasakan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, banyak orang mencari Tuhan. Banyak orang berbondong-bondong mencari Tuhan. Tetapi sedikit orang yang benar-benar merasakan kuasa Tuhan, merasakan jamahan Tuhan, bahkan merasakan mujizat Tuhan dinyatakan atas mereka. Kalau kita membaca Bapak Ibu di dalam Markus pasalnya yang ke-5 ayat 21 mengatakan bahwa sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Banyak orang yang berbondong-bondong datang lalu mengurumuni Yesus. Dalam kejadian ini Bapak Ibu ada sebuah pertanyaan yang muncul. Banyak orang yang mencari Tuhan, banyak orang yang berbondong-bondong mencari Tuhan. Tentunya banyak motivasi di dalam setiap hati mereka untuk mereka mencari Tuhan. Banyak orang yang hanya mencari Tuhan karena mereka hanya simpati dengan Tuhan. Banyak orang mencari Tuhan hanya mereka karena kagum akan Tuhan. Banyak orang mencari Tuhan hanya karena sesuatu yang mereka inginkan atau sesuatu yang mereka harapkan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalau kita boleh perhatikan, hanya sedikit orang yang mampu menyentuh hati Tuhan ketika mereka mencari Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca dan Bapak Ibu memperhatikan di dalam Markus pasal 5, ada 2 orang saja yang mampu mendatangkan hati Tuhan diberikan kepada mereka. Yang pertama yaitu adalah Yairus. Siapa Yairus? Yairus adalah kepala rumah peribadatan. Suatu hari ketika waktu dia mengalami sebuah persoalan, sebuah masalah di mana anaknya yang sedang mengalami sakit.
Di situ dia datang kepada Tuhan, dia menemukan Tuhan. Dan di saat dia tersungkur di hadapan Tuhan, Tuhan bersedia, bahkan hati Tuhan tersentuh untuk Yesus datang ke rumah Yairus. Dari apa yang dia lakukan oleh Yairus, ada sebuah pelajaran yang dapat kita pelajari tentang motivasi daripada Yairus untuk dia mencari Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, ada begitu banyak orang yang memiliki motivasi untuk mencari Tuhan, tetapi sedikit orang yang mampu menyentuh hati Tuhan. Artinya mencari Tuhan itu banyak, tetapi yang menyentuh hati Tuhan itu cuma sedikit. Nah, oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita untuk bagaimana kita bukan cuma hanya mencari Tuhan, tetapi bagaimana kita ini menyentuh hati Tuhan, sehingga anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, bahkan mujizat Tuhan itu dinyatakan. Ada sebuah pelajaran yang dapat kita pelajari dari sikap motivasi atau sikap hati daripada Yairus, sehingga Tuhan Yesus dia berkenan, hatinya tersentuh, dan dia berkenan dia untuk datang ke rumahnya untuk memberi pertolongan terhadap anaknya yang sakit. Apa yang dilakukan oleh Yairus? Kalau Bapak Ibu membaca di dalam ayatnya yang ke-22 dikatakan begini. Dalam Markus pasalnya yang ke-5 ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Jadi ketika waktu Yairus dia ketemu dengan Yesus, dia bertemu dengan Yesus dan dia melihat Yesus, apa yang dia lakukan oleh Yairus? Dia tersungkur di hadapan Tuhan. Hal yang membuat Yairus bisa mendapatkan hatinya Tuhan, yaitu ketika Yairus bersikap tersungkur, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sedang kita tahu siapa Yairus. Dia adalah seorang kepala rumah ibadah, dan tentunya dia punya pengaruh yang baik. Dia memiliki jabatan yang tinggi. Dia dihormati, dia dihargai oleh orang banyak. Tetapi ketika waktu dia ketemu dengan Yesus, ketika dia mencari dan melihat Yesus, hal yang dia lakukan pertama yaitu adalah dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena dia memiliki satu keyakinan pasti bahwa ketika dia bersungkur di hadapan Tuhan, dia memiliki keyakinan bahwa pertolongan dalam setiap persoalan dan masalahnya itu hanya ada di dalam Yesus jawabannya. Kalau kita boleh jujur, memang seringkali kita mencari Tuhan ketika waktu kita ini memiliki sebuah masalah. Kalau kita boleh jujur, memang ketika kita memerlukan Tuhan, ketika kita itu memiliki sebuah persoalan. Memang itu merupakan sebuah sifat daripada manusiawi kita. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada persoalan, kita pasti akan mencari yang namanya jalan keluarnya apa. Tetapi apa yang menjadi sikap Yairus berbeda dengan kebanyakan orang. Dia bukan cuma hanya mencari pertolongan Tuhan, tetapi sikap hidupnya ini, sikap hatinya yang membuat hati Tuhan tersentuh, yaitu adalah kerendahan hati. Kerendahan hati inilah yang memotivasi dari hati Yairus untuk betul-betul mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan bukan karena mujizatnya, dia mencari Tuhan bukan karena berkatnya, karena dia memiliki satu keyakinan. Dengan dia merendahkan hati di hadapan Tuhan, itu sebagai bukti bahwa segala sesuatu perkara dalam kehidupannya hanya Tuhan yang mampu untuk menyelesaikannya. Amin. Sehingga dia menyerahkan seluruh persoalannya, seluruh hidupnya di hadapan Tuhan, menaruh seluruh harapannya hanya di hadapan Tuhan. Dan disitulah respon Yesus terhadap Yairus. Dia bersedia untuk datang ke rumah Yairus. Untuk apa? Untuk menyembuhkan anaknya yang sakit. Dan hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yairus,
dengan kerendahan hatinya, di situ kita bisa melihat Yairus memiliki hidup yang mau mempertaruhkan reputasinya. Nah, ini sedikit orang. Banyak orang yang juga mampu untuk merendahkan hati, tetapi untuk mempertaruhkan reputasi itu sedikit. Tidak semua orang. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ketika waktu Yairus, dia adalah seorang kepala rumah ibadah, dia dihormati, dia dihargai, dia disegani oleh begitu banyak. Tapi dia tidak ragu-ragu ketika waktu melihat Yesus, dia tersungkur. Saudara, kalau kita melihat kata tersungkur, itu posisi wajah itu ada di tanah. Jadi orang lama dulu, zaman perjanjian lama, perjanjian baru, ketika mereka tersungkur di hadapan Tuhan. Kalau sekarang ini dalam istilah Jawa itu tiarap gitu saudara, atau tertelungkup dengan merebahkan badannya dan wajah itu di tanah. Dan itu yang dilakukan oleh Yairus tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa sungkan dengan orang-orang di sekitarnya. Tetapi itu dia menunjukkan dia bukan cuma hanya merendahkan hati, tetapi dia mempertaruhkan reputasinya di hadapan orang. Hari-hari ini memang banyak orang yang merendahkan hati, tapi seringkali mereka merendahkan hati, kalau saya boleh pakai istilah itu, merendahkan hati di atas gunung yang tinggi. Alias apa? Untuk menurunkan ego itu nggak bisa. Jadi masih kadang-kadang orang itu masih punya rasa untuk dihargai, masih punya rasa ego, sehingga tidak mau yang namanya belajar untuk mempertaruhkan reputasinya. Kalau kita membaca, coba perhatikan dalam ayatnya yang ke-22 dan 23. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus tersungkur, ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Bapak Ibu, ketika Yairus mau mempertaruhkan reputasinya di hadapan Tuhan tanpa segan, tanpa berpikir panjang tentang siapa dirinya, tetapi dia mau tersungkur di hadapan Allah, disitulah yang membuat hati Tuhan tersentuh, hati Tuhan terbuka, dan dia ingin mencurahkan anugerahnya, rahmatnya, kesembuhannya, mujizatnya, dan kuasanya dinyatakan atas kehidupan Yairus. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, percayalah bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan hidup kita. Tuhan yang selalu membuat setiap hidup kita ini akan diberkati. Tuhan yang membuat setiap hidup kita ini akan diberikan jalan keluar dalam setiap persoalan, masalah, pergumulan. Apalagi hari-hari ini masa-masa pandemi. Tidak hanya orang-orang yang di kalangan bawah, orang-orang yang di kalangan atas pun juga mereka juga mengalami sebuah persoalan dan masalah. Apalagi sekarang ini orang banyak membutuhkan bantuan dan membutuhkan uluran tangan. Tapi pada faktanya dan kenyataan yang kita perhatikan, manusia di muka bumi hari-hari ini, mereka cenderung untuk mempertahankan diri mereka. Mereka berusaha untuk mengamankan diri mereka sendiri. Tapi pada faktanya, kenyataannya, sekalipun mereka berusaha untuk katakanlah isoman atau isolasi mandiri di rumah, toh ternyata kematian atau maut menimpa mereka juga. Nah, dalam situasi seperti ini hanya ada jalan keluar, yaitu adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah saudara dan saya mencari Tuhan, tapi dengan sikap hati yang benar di hadapan Allah.
Sampai betul-betul bukan hanya mencari Tuhan, tetapi betul-betul mencari hatinya, dan kita mampu menemukan perkenanannya dalam kehidupan kita. Karena ketika Tuhan berkenan atas hidup kita, Tuhan berkenan atas kerendahan hati kita, dengan kita mau mempertaruhkan reputasi kita, siapa kita di hadapan Tuhan, maka percayalah, hati Tuhan akan betul-betul terbuka, dan tangannya akan terbuka, dan Dia senantiasa akan menyertai, menolong, memberkati, dan memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu, mencari Tuhan dan juga mencari hati Tuhan. Kita akan melihat sebuah kisah dari kisah ini, yaitu tentang wanita yang mengalami mengalami pendarahan selama 12 tahun. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-33 sampai 34. Dalam Markus pasalnya yang kelima tadi. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Jadi ketika waktu banyak orang yang berbondong-bondong mencari Tuhan, dan ketika waktu Yesus dalam perjalanan bersama dengan Yairus untuk datang ke rumahnya untuk mengobati anak perempuannya yang sakit ini, dalam perjalanan itu Yesus merasakan ada satu kuasa yang keluar dari tubuhnya. Dan saat itu dia bertanya, "Siapa yang menyentuh aku?" Mungkin bagi murid-muridnya waktu itu mendengar pertanyaan Yesus, mereka juga bingung. Karena memang pada saat itu banyak orang yang berbondong-bondong, berdesak-desakan untuk melihat Yesus. Bukan hanya melihat Yesus, tentunya mereka pun juga menyentuh Yesus. Sehingga Yesus tersentuh dengan banyak orang, dan murid-muridnya juga bersentuhan dengan banyak orang. Sampai akhirnya muridnya berkata, "Bukankah banyak orang yang di sekelilingmu, Guru? Bukankah banyak orang yang berbondong-bondong mencarimu? Kenapa engkau bertanya siapa yang menyentuh aku?" Padahal sebenarnya yang Yesus maksud bukan orang banyak itu. Seperti awal yang tadi saya katakan, banyak orang yang mencari Tuhan, tetapi sedikit orang yang mencari hatinya Tuhan. Banyak orang yang hanya mencari pribadinya Tuhan, tapi sedikit orang yang mencari perkenanannya Tuhan. Dan ternyata hanya ada satu orang wanita yang pada saat itu dia sedang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah menghabiskan begitu banyak harta bendanya, dan dia minta pertolongan kemana-mana, dan tidak ada satu tabib pun yang dapat menyembuhkan keadaannya. Bahkan keadaannya menjadi semakin buruk. Tetapi ketika wanita itu mendengar kabar tentang Yesus, dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendekati Yesus. Dan kalau kita perhatikan dari kisah ini, dia hanya berkata begini, "Asal ku jamah saja jubah-jubahnya, aku pasti akan sembuh." Dan saat itu ketika waktu wanita itu hanya menjamah jubahnya saja, dan yang terjadi, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Sikap orang yang mencari Tuhan, sikap hati orang yang mencari Tuhan dan berkenan di hati Tuhan, yaitu adalah yang ketiga, memiliki hidup iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Sehingga wanita itu ketika waktu dia mendengar akan berita tentang Yesus, sehingga wanita itu yang mengalami penderitaan dan sakit penyakit pendarahan itu menjadi sembuh. Karena dia berkata, "Asal ku jamah saja jubah-jubahnya, aku pasti sembuh." Jadi sikap hati, sikap hidup kita yang mampu untuk menyentuh hati Tuhan,
ketika hati saudara, hidup saudara betul-betul memiliki sebuah iman percaya hanya kepada Yesus. Entah bagaimanapun juga saudaraku, dalam situasi seperti ini, jalan keluarnya cuma satu, dalam Yesus. Suatu hari ketika waktu saya dalam perjalanan bersama dengan istri sempat bertanya dengan saya, yang situasi seperti ini, apakah pemerintah ngasih bantuan seperti dulu? Saya cuma berkata, hari-hari ini yang bisa kita harapkan dan kita handalkan cuma hanya Tuhan. Karena kondisi keuangan pemerintah sendiri pun juga sedang mengalami banyak hal untuk menanggulangi pandemi ini sampai hari ini belum selesai. Tapi situasi sekarang ini, hari-hari ini, jalan keluar cuma hanya satu, dalam pribadi Yesus. Jadi bagi Bapak Ibu sidang jemaat dimanapun, apapun yang kau alami, sakit apapun yang kau alami, harapan cuma hanya satu, dalam pribadi Yesus. Taruh imanmu, taruh pengharapanmu, taruh seluruh keyakinanmu hanya kepada Yesus. Karena orang yang percaya dan berharap hanya kepada Tuhan, dia menyerahkan seluruh hidupnya, dia menyerahkan segenap hidupnya hanya untuk Tuhan. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, dia tahu bahwa jalan keluar dalam setiap persoalan, sakit, penyakit yang dia alami hanya ada di dalam pribadi Yesus. Hanya ada di dalam Yesus. Hanya ada di dalam Yesus. Seperti apa yang dilakukan oleh wanita ini. Dia cuma hanya berkata, asal ku jamah saja jubah-jubahnya. Dan dia bukan cuma hanya menjamah, tetapi dalam hatinya ada satu iman, dalam hatinya ada satu pengharapan, dalam hatinya ada satu kepastian bahwa dalam Yesus itu ya yang mampu untuk menyembuhkan sakitnya. Hanya dalam Yesus itulah yang mampu untuk menyelesaikan setiap persoalannya. Karena hanya di dalam Yesus itulah yang mampu untuk menyelesaikan dan memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupannya. Karena memang dikisahkan dia sudah melakukan pengobatan kemana-mana pun dan tidak ada hasilnya. Tetapi ketika dia mendengar tentang kedatangan Yesus dan dia menaruh seluruh harapannya dan imannya kepada Yesus, disitulah kesembuhan Tuhan dinyatakan. Dan apa yang menjadi sikap dari wanita ini mampu untuk mendatangkan hati Tuhan berkenan atas dirinya. Bahkan kuasa Tuhan dinyatakan atas dirinya. Sehingga ada satu sikap yang luar biasa dilakukan wanita ini, sehingga dia dapat menyentuh hatinya Tuhan, yaitu adalah iman percaya dan pengharapan di dalam Tuhan. Dan itu yang membuat hati Tuhan tersentuh, sehingga belas kasihan Tuhan itu turun atas dia dan kuasa Tuhan dinyatakan. Karena Alkitab juga mencatat bahwa ada tenaga yang keluar dalam diri Yesus. Ada yang keluar dari Yesus. Dan di saat itulah dia mengetahui wanita yang mengalami sakit ini, dia mengalami sebuah kesembuhan. Dia mengalami sebuah jalan keluar dalam persoalannya. Karena apa? Karena dia memiliki iman. Iman akan membuat Tuhan berkenan dalam setiap persoalan hidup kita. Iman pengharapan kita kepada Tuhan akan mampu untuk menyentuh hati Tuhan. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan pasti mengalami sebuah mukjizat. Jadi Bapak Ibu, ketika saudara dan saya sebagai orang-orang yang beriman, sebagai umat Allah yang percaya kepada Tuhan, yang artinya menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita berada, kita menaruh seluruh hidup kita kepada Tuhan, karena kita punya keyakinan bahwa Tuhan menyertai seluruh kehidupan kita.
Dan orang yang beriman itu memiliki cara pandang yang berbeda. Kenapa? Karena Tuhan itu melihat kita dengan cara pandang yang berbeda dengan kita. Karena bagi Tuhan setiap persoalan, setiap masalah dalam kehidupan kita itu sesuatu yang kecil. Makanya seringkali kita perlu menyadari bahwa kekuatan iman kita, kekuatan dalam setiap kehidupan kita, ketika waktu hidup kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan membawa kita terbang naik. Seperti pujian, seperti Raja Wali, dengan sayap Raja Wali, Tuhan membawa kita naik terbang tinggi. Sehingga ketika kita melihat persoalan kita, itu sesuatu hal yang kecil. Sesuatu hal yang kecil. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan memiliki sebuah cara pandang yang berbeda. Seperti halnya juga yang dialami oleh Yairus ketika dalam perjalanan ke rumah Yairus. Seorang utusan dari rumah Yairus datang kepada Yairus dan dia berkata, anakmu sudah meninggal, anakmu sudah mati, jangan kamu susahkan guru lagi. Tetapi Yesus berkata, tidak, anakmu gak mati, anakmu hanya tidur. Kalau kita melihat cara pandang Tuhan dalam menghadapi persoalan, sangat berbeda dengan cara pandang kita. Karena Tuhan inginkan supaya apa? Supaya iman percaya kita hanya kepada Yesus saja. Supaya iman harapan kita hanya kepada Tuhan saja. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan kita, selama Tuhan Yesus bersama dengan saudara dan saya, percayalah, pasti ada jalan keluar. Percayalah, pasti ada kesembuhan. Percayalah bahwa tangan kuasa Tuhan tetap akan terus memegang saudara. Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai saudara dan saya. Kalau kita boleh mengingat kembali tentang bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, dan bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kalau boleh saudara saya saksikan sedikit apa yang saya alami. Saya sekitar tahun 2013-2014 saya itu mengalami yang namanya sakit TB, saudara, TBC. Jadi ada luka di paru-paru saya sebelah kiri itu agak gede besar, yang kecil itu di sebelah kanan saya. Waktu itu saya nggak percaya kalau saya itu sakit itu, dan saya sempat tumpah darah waktu itu beberapa kali. Dan saya harus mengikuti anjuran dokter untuk selama 6 bulan. Saya itu mengikuti terapi pengobatan selama 6 bulan. Dan puji Tuhan, saya diberikan kesembuhan. Dan masa-masa hari-hari ini, saya tidak pernah, artinya saya masih sering untuk saya pergi keluar. Sebenarnya kalau seperti saya ini punya riwayat ini, kalau kena sedikit saja, apalagi situasi pandemi gini, gak akan tunggu lama, sudah cepat terangkat gitu. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini bagaimana penyertaan Tuhan, sampai hari ini bagaimana perlindungan Tuhan, sampai hari ini bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan saya, sehingga Tuhan tetap terus masih memberikan sebuah kesehatan. Dan bukan cuma hanya untuk saya, untuk keluarga saya, dan puji Tuhan juga untuk jemaat yang kami layani. Kenapa? Karena ketika kita tuh memiliki iman pengharapan yang penuh kepada Tuhan, itu yang memperkenan Tuhan, sehingga anugerahnya, kuasanya, kebesarannya, penyertaannya dilimpahkan atas kehidupan saudara. Saya berdoa supaya apa yang menjadi anugerah Tuhan, supaya apa yang menjadi kemurahan Tuhan, supaya apa yang menjadi perkenanan Tuhan dan hati Tuhan benar-benar dilimpahkan kepada sidang jemaat dimanapun Bapak Ibu Saudara. Apapun yang saudara alami, apapun yang saudara rasakan hari-hari ini, kekhawatiran, ketakutan, mungkin sakit, penyakit, kelemahan dalam tubuhmu, persoalan ataupun masalah dalam ekonomi, taruh seluruh imanmu, percayamu, pengharapanmu kepada Tuhan. Cari hatinya Tuhan.
Bukan hanya mencari pribadinya, tapi cari hatinya Tuhan. Supaya Tuhan berkenan atas hidupmu. Dan Tuhan menyatakan kuasanya atas kehidupan saudara. Dan bila kiranya firman Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka alami hari-hari ini, apapun yang mereka rasakan hari-hari ini, apapun yang menjadi masalah mereka, apapun yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan mereka, atau bahkan mungkin apapun yang menjadi sakit penyakit yang mereka rasakan dalam tubuh mereka, kami percaya Tuhan berkenan atas kehidupan mereka. Ketika mereka merendahkan hati di hadapan-Mu, mereka percaya dengan penuh harapan hidup mereka serahkan kepada Tuhan. Hati-Mu terbuka untuk berkenan atas kehidupan mereka. Dan curahkan anugerah-Mu, curahkan keselamatan-Mu, curahkan kesembuhan-Mu, dan curahkan pemulihan daripada-Mu, dan jalan keluar dalam setiap persoalan mereka. Dan tergenapilah apa yang menjadi janji-Mu, bahwa mereka adalah umat kesayangan-Mu yang senantiasa Kau jaga, Kau pelihara, dan Kau senantiasa bersama-sama dengan mereka dan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Maka dikuatkan dan diteguhkanlah setiap hati mereka untuk menghadapi perkara apapun, karena Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan atas hidup mereka. Terima kasih buat hari ini. Dan kami percaya firman-Mu tergenapi, janji-Mu tergenapi atas setiap kehidupan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga. Ini yang menjadi doa dan harapan kami. Dan kami percaya hati Tuhan terbuka atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan. Mulalah dengan membawa berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa. Dan cinta kasih keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus. Yang akan menyertai Bapak Ibu sidang jemaat dari hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Memperluas usaha, pekerjaan, dan pelayananmu. Dan kiranya wajah Tuhan menyinari hidupmu. Dan membuat engkau senantiasa terus diberkati. Dan apapun yang dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan, Tuhan membuat berhasil. Dan kiranya tangan kuasa Tuhan menyertai engkau.
melepaskan kau dari segala malapetaka, dan tidak ada kesakitan yang akan menimpa tubuhmu. Sehingga apa yang menjadi doamu dan seruanmu dalam nama Yesus, Tuhan jawab dalam keajaibannya. Tuhan jawab dengan mujizatnya, karena kebesarannya, kemurahannya menaungi sidang jemaat dari hari sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ucapan syukur dan iman, dan kami landaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkati, bersama-sama berkata, amin. Persembahan khusus perayaan Natal bisa dikumpulkan melalui ketua kelompok masing-masing atau ditransfer melalui rekening gereja.